Jadi saya kira ini menjadi satu catatan ya, bahwa dari 52 teman-teman ada tiga ya, maaf tiga malah. Rifki Ridwan Mas ada hari ini. Ilham hadir? Tidak hadir. Zulfa Hanifah hadir nggak? Tidak ya. Namanya ada berapa nama yang dari awal saya lihat uh, sudah fasik ya. Mungkin sibuk atau ada agenda lain. Baik. Hadir, Pak. Siapa? Zulfa. Oh, Zulfa hadir. Pak. Gimana? Tugasmu belum masuk kenapa? Sepertinya tadi malam karena mengirimnya terlalu mepet, jadi tidak masuk. Tapi sudah submit. Sudah. Sudah ya. Soalnya di sini datanya Anda belum ada, Mbak Zulfa. Coba Apa saya saya kirim? nanti nanti selainnya ya, saya coba extended 1 menit saja lah, biar tidak apa. eh, yang penting Anda sudah ada ya laporannya ya, Mbak Zulfa. Sudah, Bapak. Oke. Kalau yang lainnya, Mas siapa ini? Ilham ada di kelas ini? Tidak ada ya? Atau kawan yang dekat dengan Ilham siapa nih? Teman yang dekat dengan Ilham? Semuanya dekat Pak, satu kelas Pak. Iya, maksud saya ada yang tahu eh, kondisi Ilham terakhir. Sehat, Yulin Pak. tahu. Oh, siapa? Sudah ada. Kurang tahu Maksud, Pak. oke. Anggita apa tadi? Mbak, gimana Mbak Anggita? Mungkin sedang ada kendala sinyal, mungkin ilhamnya mungkin. Bukan, maksudnya saya ingin konfirmasi. Jadi semalam itu sampai tidak bisa submit ada apa itu? Ini untuk eh, mengenali persoalan setiap individu ya Mas Mbak, supaya saya juga memahami dengan belajar. Ini kan tidak semua punya kesempatan memiliki jaringan yang baik untuk bisa akses internet itu. Oke, terus yang berikutnya ini Mas Rifki, ada di antara teman-teman yang punya koneksi number atau nomor kontak ya dari Ilham ini. Maaf, Ridwan ya, Rifki Ridwan. Siapa ya? Tidak ada yang tahu? Ya? Saya akan bantu Pak coba. Oke. Kirim pesan ke dia Pak. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi maksud saya menanya ke kelas, kan saya yakin ada WA kelas ya, sehingga teman-teman bisa saling mengingatkan, membantu, memotivasi, dan juga tentu saja berbagi pengetahuan yang penting untuk keberhasilan studi satu kelas ini ya. Itu yang penting. Jadi bagaimana suasana kebatinan dan gotong royong dari kelas ini nampak dari saling mengenali kondisi masing-masing tanpa harus ikut campur, selagi itu masih bisa diselesaikan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Mas Mbak. Jadi dari catatan di Smart, hanya 3 teman inilah yang belum submit, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah submit berhasil ya semalam. Ada yang mepet ngirim tadi malam sampai pukul 23.59? Saya Pak, telat Pak. Saya Pak, bahkan Kenapa? telat ya Pak. Tapi bisa masuk? Saya Pak. Masih bisa disubmit. Alhamdulillah. Pak. Kok bisa ya? Padahal mesinnya kan otomatis. Kalau maaf, kalau dalam angka digital itu biasanya langsung tertolak.
Tapi mungkin 2359 itu angka sampai menjelang pukul 00 ya. Tapi selagi masih belum 00, 0 sekian menit, Anda masih dihitung hari Rabu gitu ya. Tapi kalau sudah 00, Anda dihitung sudah masuk hari Kamis. Oke lah, ini pelajaran juga bahwa kadang-kadang teknologi tidak sopan ya, tidak punya hati, tidak punya karakter untuk bisa dikorupsi kecuali oleh developernya atau pengembang programnya. Oke. Baik, nggak apa-apa lah. Ini pelajaran penting untuk Anda supaya kelak besok tidak hanya mata kuliah ini ya, mata kuliah yang lain yang menggunakan basis entah Google Classroom, entah menggunakan Bismart atau sejenisnya. Karena Google Classroom juga sama, tidak ada kompromi. Kalau deadline-nya terlewat ya Anda nggak bisa submit gitu ya. Oke, baik, kita masuk pada poin yang berikutnya tentang tugas. Jadi di antara tugas ini saya mendapatkan data yang menarik, walaupun baru semalam masuk ya. Ini misalnya yang masuk pada pukul 11.47 menit. Oke, saya buka filenya. Oke, ini di Semanu ya, di SMA Negeri 1 Semanu. Ada hal yang menarik nih. Nanti yang merasa bisa konfirmasi ya Mas ya. Saya, Pak. Ya, oke David. Catatan penting yang nanti ini ada hubungannya dengan topik kita hari ini tentang efektivitas pendidikan karakter ya atau pendidikan moral pada umumnya yang juga menjadi barometer apakah sekolah memang sudah sedemikian maksimal melakukan upaya implementasi pendidikan moral atau pendidikan karakter dengan baik gitu ya. Jadi ini saya kira penting untuk kita juga memotret apakah betul sekolah ini efektif melakukan pendidikan moral atau karakter yang dibangun gitu ya. Oke. Untuk itu saya akan masuk pada poin materi yang hubungannya dengan efektivitas pendidikan karakter ya. Nanti silakan teman-teman bisa menanggapi apakah poin-poin ini juga Anda temukan di sekolah yang Anda kunjungi atau yang Anda amati. Sehingga kita bisa membandingkan, jangan-jangan sekolah saya fokusnya hanya pada aspek akademik saja karakter yang dibangun. Pokoknya prestasi, prestasi, prestasi. Tetapi bagaimana memperoleh prestasi itu, apakah dengan kecurangan atau mengabaikan pembelajaran yang lain, itu nanti teman-teman bisa evaluasi. Baik, saya mulai dari apa yang saya akan pakai dari Likona ya. Oke, Likona, sorry. Di layar Anda cukup jelas? Layar Anda? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini. Saya akan berangkat dari materi yang ditulis Thomas Likona. Jadi kalau Anda sempat nanti di mata kuliah yang lain ya, Thomas Likona ini cukup terkenal mengembangkan kajian tentang pendidikan karakter dengan fokus pada dua nilai, yaitu nilai karakter respect, menghormati, menghargai ya, dan responsibility, tanggung jawab. Dan dari buku itu menjadi populer di berbagai negara termasuk Indonesia yang menyajikan bagaimana model-model atau bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan karakter yang memfokuskan diri pada dua karakter atau nilai karakter itu sendiri, yaitu respect and responsibility. Dari sanalah kemudian di kita di Indonesia juga banyak studi yang menggunakan
salah satunya dari cara Likona mengembangkan pendidikan karakter yang efektif. Bertahun-tahun memang soal pendidikan karakter di tahun 80-an sampai 90-an di Amerika Serikat, program pendidikan karakter dalam bentuk nilai-nilai moral, pendidikan etika dan kewarganegaraan ini menjadi sangat masif ya. Dan salah satu proyek yang dikembangkan oleh Likona dan kawan-kawan adalah mengembangkan 11 prinsip yang menjadi panduan dari para pengelola sekolah ya untuk memasukkan kajian masalah-masalah mengenai nilai-nilai etika utama atau inti dan alasan mengapa nilai itu yang dipilih dalam program dengan karakter mereka. Dan Thomas Likona bersama tim mengembangkan 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif itu menjadi instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan, atau mungkin bagaimana sekolah berhasil atau tidak berhasil mencapai pendidikan karakter yang efektif itu dalam proyek mereka ya. Dan ini yang kemudian digunakanlah ya, ada book sheet-nya atau lembar buku kerjanya yang menjadi instrumen apakah 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif itu tercapai atau tidak, yang disebut dengan CEV ya, Character Education Program, yang mengandaikan ada prinsip-prinsip dasar penting untuk mengukur pencapaian implementasi pendidikan karakter di sekolah. Di antara 11 prinsip itu kita coba lihat satu-satu ya. Ini dasarnya, alasannya mengapa instrumen itu dilakukan. Misalnya munculnya kekerasan di kalangan remaja ya, tumbuh kembangnya saling tidak percaya, ada ya kebohongan, mencontek, mencuri ya, mencuri jawaban, kemudian mencuri dalam arti memang mencuri, mengambil hak milik orang lain, timbul makin besarnya sikap-sikap tidak hormat pada orang tua, pada guru, ya, pada tokoh-tokoh publik yang memiliki otoritas jabatannya ya. Kita kan kalau Anda baca di media sosial banyak sekali itu contoh-contoh tidak respect yang sangat besar pada tokoh-tokoh publik, entah dengan meme, dengan tulisan terbuka, atau bahkan mungkin hinaan atau cacian. Lalu ya ini yang menarik juga, di antara teman sebaya ini muncul satu gejala yang tidak baik ya, termasuk juga meningkatnya kejahatan untuk saling membenci ya, kemudian penggunaan bahasa yang semakin rendah nilainya, kasar, bahkan mungkin jorok. Tidak hanya itu, tapi juga melakukan penghinaan yang tidak etis. Kemudian ada merosotnya etika kerja ya, ini juga penting untuk kita cermati di kita. Jangan-jangan di antara teman-teman di masa pandemi ini justru etika kerja atau etika belajar atau etos semangat belajarnya menjadi berkurang karena merosotnya kontrol atas perilaku di kalangan remaja atau orang dewasa juga ya. Di samping itu juga meningkatnya perhatian yang seolah berpusat pada diri sendiri ya, dan merosotnya perhatian pada masalah-masalah keluargaan dan personal ya. Di samping ada perilaku-perilaku yang destruktif, misalnya ada aktivitas menyimpang ya secara seksual, ada seks bebas itu ya. Kemudian ada pelanggaran penggunaan obat-obat yang tidak boleh, atau bahkan mungkin angka bunuh diri kalau di beberapa negara itu kan banyak dijumpai ya, atau di masyarakat kita juga ada di mana bunuh diri menjadi satu kultur, atau bukan kultur tapi mungkin cara terakhir menghadapi kehidupan yang tidak bisa dia selesaikan. Atau mungkin timbul makin tumbuhnya angka buta aksara atau melek
etis ya, melek etika. Jadi kita makin jarang diajari kembali tentang pentingnya mengenali etika yang berlaku selama ini sebagai ciri khas bangsa Indonesia misalnya, yang dianggap berbudaya luhur ya, sebagai pengetahuan moral maupun sebagai panduan moral yang berdasarkan Pancasila maupun agama ya, adat istiadat dan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga ini kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang melukai diri sendiri maupun orang lain tanpa tahu apakah itu salah atau tidak, atau benar atau tidak benar. Sehingga iliterasi secara etik ini saya kira juga tidak hanya di Amerika ya, tapi di Indonesia mulai banyak terjadi. Oke, inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa prinsip-prinsip dasar pendidikan karakter ini disusun. Nah, di sini ada pendidikan karakter yang efektif ini apa saja? Pertama adalah bahwa pendidikan karakter yang efektif seyogianya mendukung atau mempromosikan nilai-nilai etika yang pokok, yang inti sebagai dasar pembentukan karakter yang baik. Character education promotes core ethical values as the basis of good character. Jadi pendidikan karakter ini mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang dianut oleh sekolah, yang kemudian dibagikan sebagai nilai-nilai inti utama dari sekolah itu sendiri. Misalnya seperti nilai-nilai kejujuran, kepedulian, ya, tanggung jawab, atau menghormati orang lain dan diri sendiri ya, sebagai bentuk dasar karakter yang baik yang ingin dibangun dan menjadi materi yang sungguh-sungguh oleh sekolah secara eksplisit dicantumkan di dalam program mereka ya. Dan ini tentu saja nanti teman-teman bisa cek apakah ada gitu ya di dalam pendidikan karakter sekolah itu nilai-nilai yang kemudian ingin dilakukan, ditreatment, dikerjakan dan diwujudkan di dalam sekolah gitu ya. Yang kedua, pendidikan karakter yang efektif itu ditandai oleh apakah karakter yang tadi memuat nilai-nilai inti itu didefinisikan atau diterjemahkan secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tapi juga sikap dan perilaku gitu ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu kan ada semboyan takwa, cerdas, terampil gitu ya. Jadi kalau di sekolah ya mestinya apakah karakter yang ingin dibangun atau yang menjadi nilai inti di sekolah itu diterjemahkan sedemikian rupa yang meliputi aspek thinking, feeling, dan behavior ini. Jadi program pendidikan karakter di sekolah yang efektif itu tidak hanya pada dimensi intelektualisme saja atau hanya pada kepatuhan sikap terhadap nilai-nilai tertentu atau pada tindakannya saja tanpa diketahui untuk apa kok baksos, mengapa kok kita harus menolong orang yang belum beruntung gitu ya, mengapa kok harus empati. Ini kan artinya bahwa dalam konteks yang kedua, pendidikan karakter itu ya harus termasuk memasukkan dalam hal aspek kognitif, emosional, dan behavior secara umum, secara utuh dalam kehidupan moral yang diinginkan. Jadi kita tidak bisa misalnya pokoknya ya yang bagus itu ya kamu jujur, yang penting kamu disiplin, tapi tidak dijelaskan apa fungsi guna dari jujur dan disiplin itu. Sehingga di sini pengetahuan, sikap, dan perilaku moral yang baik salah satunya menjadi satu cara untuk melihat pendidikan karakter yang efektif. Yang ketiga, pendidikan karakter yang efektif itu ditandai dari pendekatan yang komprehensif, proaktif, dan bertujuan yang mendukung nilai-nilai inti yang menjadi karakter sekolah itu di semua fase kehidupan sekolah. Misalnya bahwa sekolah tidak hanya menjadikan pendidikan karakter itu hanya sebagai apa ya, dalam bahasanya Likona itu moral lens ya, lensa moral yang hanya tugasnya memotret nilai-nilai mana yang dimiliki oleh siswa. Tapi sebenarnya ini juga harusnya mengembangkan pelibatan ya, deliberate bagi seluruh elemen sekolah
untuk membangun karakter yang bisa dimulai dari hal yang sederhana, dan itu meliputi semua aspek persekolahan, baik dari contoh guru, kebijakan disiplin di sekolah, kurikulum akademiknya, ya, maupun proses belajar dan asesmen belajarnya. Jadi kalau Anda ingin lihat apakah betul bahwa sekolah ketika mendeklarasikan sebagai sekolah unggulan, itu unggulan dalam aspek apa? Atau unggulan hanya dalam aspek akademik saja? Padahal kan idealnya dalam dengan karakter itu, unggul itu dalam semua dimensi. Artinya unggul itu baik contoh-contoh yang dilakukan oleh guru, kebijakan yang diterapkan di sekolah, kurikulum akademiknya juga menampilkan keunggulan, termasuk proses pengajarannya unggul, proses penilaiannya juga menampilkan keunggulan, lingkungan sekolahnya, hubungannya dengan orang tua, dan seterusnya, memberikan peluang untuk pengembangan karakter yang unggul gitu ya. Tidak hanya unggul dalam hal kejuaraan saja, tetapi cara meraih unggulnya dengan mengeksploitasi orang tua supaya memberi sumbangan fasilitas tertentu di sekolah sehingga sekolah punya fasilitas unggul gitu ya. Itu bukan sesuatu yang ideal di sini. Yang keempat, idealnya pendidikan karakter yang efektif itu bisa dilihat dari bagaimana sekolah harus menjadi satu komunitas yang membangun kepedulian ya. Jadi sekolah itu bagaimana membangun hubungan kepedulian yang mampu menumbuhkan keinginan untuk belajar misalnya, dan untuk keinginan untuk menjadi orang yang baik. Jadi jangan sampai sekolah kemudian menjadi tempat penjara ya, malah menjadi tempat merusak kepribadian individu siswa. Bisa jadi ini terjadi karena misalnya guru mapel tertentu melakukan kekerasan terhadap siswa tersebut ya, sehingga siswa ini sebenarnya punya potensi, punya bakat yang baik, tapi karena dirusak oleh cara oknum tanda petik guru tertentu, sehingga kemudian menjadi pelaku vandalisme, pelaku kekerasan dan sebagainya. Jadi idealnya sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman ya, lingkungan yang ramah gitu. Kalau bahasa sekarang kan ada sekolah ramah ya, ramah anak atau ramah sekolah menyenangkan ya. Jadi bagaimana kehidupan di ruang kelas maupun di dalam sekolah itu bisa menumbuhkan nilai-nilai inti sebagai perhatian tadi yang disebut ya, seperti misalnya menghormati orang lain, tanggung jawab, peduli, dan jujur ya. Jadi sekolah itu menjadi lab penumbuhan karakter yang baik tadi. Jadi bagaimana siswa itu merasa memiliki sekolah itu. Saya terkesan dengan ada beberapa sekolah yang siswa itu nggak mau pulang. Kenapa? Karena nyaman gitu di sekolah. Sampai harus diperingatkan waktunya pulang, dan seterusnya itu. Saya perhatikan ada 2 atau 3 sekolah yang pernah saya kunjungi itu. Kemudian berikutnya, sekolah yang pendidikan karakter yang efektif itu ditandai oleh bagaimana pengembangan karakter itu dilakukan dengan memberikan siswa peluang untuk melakukan tindakan moral. Jadi nilai-nilai inti yang menjadi karakter sekolah itu tidak hanya pengetahuan atau domain intelektual saja, tapi dijadikan sebagai cara untuk menumbuhkan pengalaman real tentang moral yang dipilih oleh siswa oleh sekolah. Jadi kalau sekolah misalnya menyebut sekolah unggulan Islami atau sekolah religius cendekia prestatif misalnya gitu ya. Jadi apa pengalaman bagi siswa untuk menumbuhkan tindakan moral yang menunjukkan kecendekiaan yang religius misalnya. Ya bisa dilakukan dengan proyek, bisa dilakukan dengan proyek sosial atau bakti sosial atau sejenisnya ya. Atau bahkan mungkin di antara sesama siswa, sekolah juga memberikan satu pengalaman, tanggung jawab, dan berlaku interaksi dan diskusi yang dilakukan sehari-hari yang kondusif untuk menumbuhkan peluang bagi para siswa untuk melakukan tindakan moral yang menjadi ciri karakter sekolah itu. Jadi ya tindakannya dilakukan dan berulang-ulang ya, dengan pengalaman moral yang secara berkelanjutan. Dan ini yang kemudian harapannya menumbuhkan keterampilan atau perilaku moral yang menjadi kebiasaan di dalam tindakan sehari-hari siswa.
Kemudian yang keenam, pendidikan karakter yang efektif idealnya memasukkan seluruh elemen yang menjadi tantangan akademik dari kurikulum dengan memberikan penghormatan pada setiap peserta didik agar mereka berhasil mencapai tujuan akademik dan juga pendidikan karakter secara bersama-sama. Jadi idealnya begini, pendidikan karakter yang efektif tidak hanya melulu bicara akademik, tapi juga watak, sikap dan perilaku moral yang baik. Jadi idealnya bahwa ketika siswa mendapat keberhasilan akademik UN yang tinggi, itu juga diiringi dengan keberhasilan karakter yang baik, yang tinggi pula. Jadi semakin sekolah itu mengagungkan menjadi sekolah unggulan, itu tantangannya adalah apakah juga unggulan dalam hal selain akademik, yaitu terutama adalah karakter itu ya. Misalnya apa? Misalnya bahwa di dalam kerangka akademik, ya mestinya karakter yang dibangun misalnya bagaimana pembelajarannya juga menumbuhkan sikap-sikap apresiasi, respect terhadap orang lain dalam proyek belajar ya. Sekarang ada problem based learning misalnya, atau project based learning, atau bahkan mungkin terpadu dengan mata pelajaran itu kaitan dengan upaya penumbuhan keberhasilan akademik, tapi juga membangun karakter yang baik. Jadi keunggulan akademik dalam bentuk tes berbasis pengetahuan dalam bentuk ujian tulis atau ujian komputer sekarang ya, itu mestinya secara inherent melekat pula kebermaknaannya terhadap karakter siswa ya. Ya, artinya bahwa siswa memang belajar jujur itu tidak hanya ketika ujian, tapi juga dalam proses belajar sehari-hari mereka. Sehingga ini menjadi karakter yang otentik ya dalam sekolah. Kemudian dengan karakter yang efektif juga ditandai oleh bagaimana pendidikan karakter itu mampu mendorong atau mengembangkan motivasi intrinsik siswa dalam belajar dan juga dalam menumbuhkan nilai karakter itu sendiri. Misalnya siswa di sekolah ini kan jangan sampai misalnya gagal belajar gara-gara di bawah tekanan aturan-aturan karakter yang dibuat oleh siswa. Misalnya dalam belajar kan tidak setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang sama ya Mas Mbak. Atau ketika seseorang melakukan pelanggaran atas karakter yang ingin dibangun oleh sekolah, itu kan mesti ada punishment, ada hukuman, ada sanksi. Jangan sampai ketika siswa disanksi, itu kemudian menjadi seolah-olah terpidana. Atau kemudian dia membangun satu upaya untuk melanggar pada periode berikutnya karena dianggap diperlakukan tidak adil ya. Jadi idealnya bahwa sekolah meskipun di dalam prosesnya misalnya nanti ada reward dan punishment, itu bukan semata-mata karena dia merasa dihakimi ya, tapi karena dia memang menyadari bahwa oh ini bukan karakter yang ideal di sekolah ini, sehingga saya harus menyesuaikan diri. Oke, saya teruskan. Masih kelihatan ya Mas Mbak? Masih, Pak. Oke. Jadi dengan demikian motivasi intrinsik dari aspek akademik di kurikulum itu juga menumbuhkan hal-hal yang sifatnya baik bagi para siswa untuk membantu mereka mengalami persoalan-persoalan yang menjadi tantangan dalam pembelajaran di mata pelajaran mereka. Bisa bekerja sama, bisa saling bertukar pikir, bisa memahami atau menciptakan perbedaan-perbedaan yang positif satu sama lain di dalam lingkungan sekolah mereka maupun di masyarakat mereka, yang itu dibawa di sekolah sebagai satu lab moral ya. Kemudian yang ke-8, sekolah yang efektif pendidikan karakternya juga
tidak lain karena menuntut staf sekolah. Jadi staf sekolah ini tidak hanya guru ya, tapi juga administrasi, TU ya, kemudian juga ada konselor, guru BK, pelatih, petugas kantin ya, warung-warung di sekolah. Yang ada di sekolah kan biasa ada kantin ya. Kemudian penjaga taman dan petugas kebersihan dan seterusnya. Yang artinya bahwa idealnya seluruh staf sekolah harus menjadi bagian dari komunitas moral dan pembelajaran moral itu sendiri yang bertanggung jawab dalam upaya untuk menyajikan nilai-nilai inti yang menjadi pilihan dari sekolah itu sendiri yang dapat memandu atau menjadi model bagi siswa di sekolah itu sendiri. Artinya bahwa tidak mungkin satu sekolah hanya guru tertentu saja atau pimpinan sekolah tertentu saja yang mendorong upaya pencapaian efektivitas pendidikan karakter ini, sehingga harus dilakukan bersama-sama oleh semua elemen sekolah, terutama staf sekolah ini. Jadi artinya bahwa mereka harus terlibat sebagai bagian dari komunitas moral. Ya, komunitas moral ini rumit kalau di kita, karena kadang-kadang di sekolah ada semacam ego sektoral ya, ego sektoral yang seolah bahwa tanggung jawab pendidikan moral itu ya hanya guru tertentu atau mata pelajaran tertentu. Dan ini nanti bisa kita lihat di laporan Anda, siapakah yang paling dominan membangun komunitas moral di sekolah. Yang 9, ini juga akan kita lihat bagaimana pendidikan karakter yang efektif itu akan bergantung pada kepemimpinan moral, baik staf, ya guru, kepala sekolah, dan seterusnya dengan siswa itu sendiri. Jadi kepemimpinan moral itu kurang lebih upaya bagaimana pendidikan moral pendidikan karakter ini menjadikan pemimpin di lingkungan sekolah, terutama staf ya, menjadi contoh-contoh unggulan penerapan pendidikan karakter, ya, baik untuk sesama kelompok staf maupun mereka yang hubungannya dengan karir ya, atau pekerjaan mereka, dengan tanggung jawab yang dibuat dalam rencana jangka panjang dengan implementasinya ya, dan siswa ikut terlibat dalam program tersebut dengan peranan kepemimpinan moralnya melalui semacam OSIS, PMR, atau kerohanian Islam, atau di kelompok-kelompok minat bakat ya, olahraga, yang di dalamnya mampu melakukan peran-peran kepemimpinan moral, misalnya dalam hal penyelesaian konflik, program ya antar organisasi kesiswaan misalnya, atau juga konflik program antara program siswa dengan program sekolah misalnya ya, kan ada ya, misalnya ada perdebatan, wah saya udah membayar SPP dan sebagainya, kok kenapa nggak boleh ini OSIS atau pramuka atau ini mengadakan kegiatan, sementara sekolah juga punya kepentingan misalnya karena bersamaan dengan kegiatan akreditasi misalnya. Ya, dari kepemimpinan moral mesti ada upaya mediasi, ada upaya untuk saling menyapa sehingga tidak terjadi konflik kepentingan yang berujung pada gagalnya pendidikan karakter yang ideal. Yang ke-10, menurut Blekona, pendidikan karakter yang efektif itu harusnya melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra seutuhnya dalam rangka upaya membangun karakter. Jadi idealnya, kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara dalam Tri Pusat Pendidikan ya, pendidikan karakter itu ya tidak hanya milik sekolah saja. Jadi pendidikan karakter itu justru mulai dari sekolah, dari keluarga, kemudian sekolah menguatkan, dan masyarakat menjadi lingkungan yang kondusif untuk menjembatani antara keluarga dan sekolah. Jadi dalam misi dan visi sekolah, Anda bisa lihat
bagaimana upaya-upaya penumbuhan karakter yang penting itu juga dianggap penting pula oleh orang tua dan masyarakat sekitar mereka. Ya, jadi jangan sampai misalnya kalau saya baca di salah satu tugas ini ya, nanti saya lihatkan, sekolah inginnya membangun misi sebagai sekolah unggulan dalam bidang keagamaan, sains dan teknologi serta lingkungan ya. Tetapi orang tua atau masyarakat tidak paham maunya sekolah untuk nilai-nilai itu. Ini jelas akan tidak efektif. Sehingga dalam bahasanya Likona di upaya yang ke-10 ini untuk melihat bagaimana pendidikan karakter itu efektif adalah juga bagaimana sekolah merekrut atau melibatkan para orang tua dan anggota masyarakat sebagai mitra yang sepenuhnya di dalam sekolah itu untuk membangun upaya membentuk karakter yang diinginkan. Jadi di sini pada tahap komunikasi dengan orang tua dan masyarakat menjadi sangat penting. Keberhasilan atau tidak keberhasilan itu apakah akan tercapai atau tidak. Jadi sekolah tidak hanya milik kepala sekolah saja atau komite, tapi juga milik orang tua dan anggota masyarakat di sekitarnya. Sehingga dengan demikian ownership ya, rasa memiliki, kemudian trust, saling percaya antara rumah, sekolah ya dan lingkungan itu menjadi penting untuk melihat apakah dengan karakter yang dibangun berhasil atau tidak berhasil. Oke, jadi ini penting Mas Mbak, nanti lihat apakah sekolah ini melibatkan orang tua atau masyarakat dalam penyusunan nilai-nilai karakter yang disepakati. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir juga kita bisa melihat apakah pendidikan karakter itu efektif atau tidak. Nanti bisa dilihat dari asesmen atas dampak program yang dibuat oleh sekolah, baik di dalam kurikulum maupun di program budaya sekolahnya. Misalnya karakter sekolah, apakah sekolah menjadi lebih sebagai caring community, jadi menjadi sekolah itu menjadi komunitas yang ramah atau peduli terhadap siswa dan lingkungannya. Jangan-jangan sekolah justru menjadi tempat pembiakan perilaku menyimpang gitu ya. Jadi apakah siswa merasa menjadikan sekolah atau ruang kelas itu menjadi lingkungan yang menumbuhkan sikap hormat, peduli terhadap satu atau orang lainnya ya, terhadap diri sendiri juga. Atau apakah sekolah itu atau ruang kelas sangat nyaman, seolah-olah seperti di dalam keluarga. Jadi kalau Anda merasakan apakah sekolah atau kelas itu seperti neraka, itu mesti ada persoalan. Terus ya ini bisa dilihat nanti di asesmennya ya. Lalu apakah staf sekolah itu sudah menjadi pendidik karakter yang baik gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari 11 itu ya. Nanti apakah perilaku guru atau staf sekolah itu konsisten ya sebagai upaya untuk melakukan pembiasaan dan pengembangan kapasitasnya sebagai pendidik karakter baik dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Lalu bagi siswa, dampaknya apakah siswa sungguh-sungguh memahami, kemudian memiliki komitmen dan melakukan tindakan nilai moral yang ideal dari nilai etika yang dibuat oleh sekolah, misalnya. Itu kan nampak dari misalnya apakah angka vandalismenya merosot, menurun ya, atau apakah anak-anak siswa yang melakukan menconteknya menjadi berkurang gitu ya, atau siswa yang mengalami kecelakaan berlalu lintas karena ngebut ke sekolah di jadwal yang sangat mepet itu misalnya, itu apakah juga semakin berkurang dan seterusnya. Atau misalnya siswa juga bisa melaporkan diri sendiri tentang apa yang mereka lakukan dan kemudian apa yang mereka kerjakan dalam 1 tahun pengajaran misalnya, sehingga kita bisa melihat evaluasi diri dari karakter yang dibangun di sekolah itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, dari 11 prinsip ini yang paling penting adalah bahwa ada satu prinsip ya, ini nanti silakan apa terjemahannya ya, letting 1,000 flowers bloom ya. Jadi ada kalimat bijak. Jadi
kita membayangkan bahwa pendidikan karakter itu mestinya jangan puas uh, dalam waktu itu saja ya, tapi juga mestinya ada proses yang ditempuh secara bersama-sama. Oke, saya kira ini poin pokok dari apa yang saya sampaikan mengenai 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif. Jadi nanti saya coba sandingkan dengan salah satu contoh dari teman Anda misalnya. Ini yang SMA 1 Semanu misalnya. Ini ada visi misi ya. Visinya misalnya beriman, cerdas, terampil, dan berbudaya. Ini kan karakter. Karakter beriman apa misalnya? Karakter cerdas apa? Terampil itu apa? Dan berbudaya apa? Nah, ini yang idealnya kemudian menjadi ciri sekolah yang Anda tuju ya. Jadi apakah SMA negeri ini menampilkan karakter yang menunjukkan keberimanan yang ideal misalnya? Oh, ada kegiatan keagamaan, ada fasilitasi untuk memperkuat iman misalnya, tempat ibadah misalnya ya. Ada fasilitasi kegiatan-kegiatan yang menyokong perilaku atau karakter beriman, itu contohnya. Lalu apakah ada fasilitasi untuk membangun kecerdasan bagi semua siswa, baik akademik maupun non-akademik misalnya? Ya, ini menarik juga nanti bisa dicek apakah ini hanya jargon atau menjadi satu capaian empirik yang bisa diukur secara kuantitatif gitu ya. Ya, ini misalnya dilihat dari misalnya apa indikator beriman, misalnya memiliki ketakwaan, ya, kesolehan baik secara individu maupun sosial dalam pembelajaran maupun kegiatan di sekolah misalnya, itu kan bisa diukur. Oke, ini contoh-contoh nanti bisa dicek nanti saat presentasi ya dan seterusnya. Ini juga kita bisa lihat program pendidikan karakter atau pendidikan moral itu apa saja, nanti bisa dilihat. Ini yang wawancaranya apa isinya, Mas David ya? Ada wawancara ikon wawancara 2021 tanggal 15 April nih. Oh itu, ya itu Pak, pengimplementasiannya itu. Oh, Anda nggak transkripkan ya? Saya transkripkan di bawahnya. Oh, gitu. Karena di atas itu untuk sebenarnya Pak, sebelum COVID program-programnya, terus itu yang pas sebelum COVID itu programnya, terus pas pengimplementasian sebelum COVID sama sudah. Nah itu yang saya lampirkan itu yang pas sebelum COVID Pak. Oh iya. Ya makanya ini aneh kok ada tanda wawancara nih. Oke, nggak apa-apa. Ini foto-foto sebelum COVID ya, sebelum pandemi ya. Iya Pak. Oke, ini ya ada upacara, ada LDK, ada tadarus ya. Tadarus atau apa ini Mas? Itu seperti kegiatan itu Pak, apa? Setiap bulan itu baca Al-Quran, semua siswa itu dibagi per kelompok, jadinya dalam satu hari itu khatam. Oh ya. Nah, padahal ini sekolah negeri ya, bukan sekolah agama. Ya. Luar biasa nih. Ini yang oleh para pengamat menjadi takut ini. Ini sekolah negeri kok jadi pesantren gitu kan ya. Ini hanya kurang paham saja terhadap masing-masing karakteristik sekolah. Oke. Baik, terima kasih nih David ya. Menarik karena alasan subjektifnya apa ini Mas? Coba. Alasan subjektif Anda memilih sekolah ini karena alumni ya. Ya oke lah, bagus. Anda masih tetap silaturahim dengan sekolah. Karena jarak rumah dekat ya. Karena pernah merasakan pendidikan moral ini menarik. Saya pernah mengikuti pendidikan karakter sekolah itu. Nah ini yang susah nih Mas. Kalau Anda merasakan dan pernah mengikuti, nanti penjelasannya objektif gak nih? Anda nggak bisa menilai, wah ini belum baik Pak, ini gitu. Gimana Mas David?
gimana ya Pak? Ya, nggak Ya usah kalau dipikir. Nggak usah dipikir. sebagai alumni menjunjung tinggi Ya, ya, saya kata paham. motornya. Oke. Oke, berikutnya saya coba pilihkan. Mas Arifin ada ya di ruangan ini? Mas Ikhlasul Arifin? Hadir? Oh, tidak kelihatan ya. Baik, saya pilihkan berikutnya. Mbak Anggita ada? Mbak Anggita Viela Pahlevi? Ada Bapak. Oke. Anda memilih observasi di daerah mana ini? Itu di daerah Kecamatan Semin Bapak yang di Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya, iya. Oh ya, Semin Gunung Kidul ya. Saya sedikit ingat itu memori Semin. Oke, di sini alasan pemilihan Anda karena pernah jadi siswa sekolah itu ya? Wah, ini luar biasa. Terus berarti alumni balik lagi ke sekolah, ada yang nanya nggak Mbak? Kuliah di mana gitu? Iya Bapak, ada yang nanya seperti itu. Jawabmu apa Mbak Anggita? Jawabnya sekarang di pendidikan kewarganegaraan seperti itu Pak di UNY. Kebetulan Ya, ini kan juga salah. Terus gimana? Kebetulan apa? Ya, terus tidak jadi Pak, gimana Mbak? tidak jadi. Enggak, kebetulan apa? Kebetulan apa? Kebetulan juga sebenarnya yang guru PKI itu tapi udah pensiun kan Pak. Nah itu juga alumni UNY seperti itu. Juga lumayan Siapa juga. namanya? Pak Namanya siapa? Bangsa. Oh, ya, ya, ya. Ya, ini menarik karena Anda sebagai alumni pasti merasakan aktivitas apa yang disebut dengan pendidikan moral atau karakter di sekolah itu ya. Tapi kan itu 3 tahun lebih yang lalu ya. Mesti walaupun mungkin Iya masih Bapak. ada yang diingat, tapi mungkin ada yang berubah. Oke, ada guru-guru yang masih Anda kenali di sana, Mbak Anggita? Adakah guru-guru yang masih Anda kenali atau Anda ingat? Mungkin yang Ya, yang paling saya kenal masih. guru pendidikan agama Islam Bapak. Oh, guru agama Islam. Oke, oke. Baik, ini mestinya ini visi misi ya. Anda ini visinya lulusan yang cerdas, kompetitif, kemudian budaya mutu sekolah, sekolah ramah anak. Ya, oke. Ya, nanti kita lihat parameter cerdas kompetitif itu seperti apa. Nanti inkonsisten atau tidaknya di program yang diwujudkan. Semin itu kalau, aduh saya harus buka peta lagi ya seminnya. Lupa ya Mas, Mbak. Saya seringnya paling ke Kukup, Baron itu aja lewat apa namanya? CLS. Iya. Ya itu. Kalau Semin beda ya arahnya ya. Itu Semin Bapak. bagian utara Pak. Kalau pantai-pantai itu bagian selatan. Oh, ini utara ya. Berarti yang arah perbatasan Klaten. Iya. Iya Bapak. Kawan Oke. itu. Ya, ya. Baik, Anggita. Ini saya ambil sampel aja ya, teman-teman putra maupun putri, untuk bisa menggambarkan bagaimana profil sekolah yang Anda tampilkan, apakah mencerminkan tadi. Tapi kalau saya melihat sikap Anggita kembali ke sekolah, sikap David kembali ke sekolah, itu artinya bahwa Anda berhasil merasakan keberhasilan pendidikan karakter sekolah itu ya. Kan ada sifat apa, respect, peduli, dan kembali ingin mengangkat citra sekolah Anda.
Tapi kalau ada yang mengalami pengalaman buruk tentang dengan karakter biasanya seperti kapok ya. Ada di antara Anda yang kapok untuk ketemu kembali dengan guru-guru di sekolah Anda dulu? Enggak ya? Saya yakin enggak lah. Anda pasti rindu kembali ke sekolah tempat Anda belajar. Ya, wah ini kebetulan yang saya ambil sampel kok di Bantul dan Gunung Kidul nih, dari Pundong. Mbak siapa nih? Mbak Birul ya? Ada Birul di sini? Ada, Pak. Oke, Anda memilih SMA ya? SMA Iya, Pundong ini SMA. apa alasannya? Ya, alumni sih, Pak, juga. Oh ya, alumni. Oke, berarti seperti Anggita dan David ya. Eh, Iya. Alumni yang baik merindukan kembali ke sekolah tempat Anda belajar. Oke, visi sekolah ini bertakwa, berprestasi, wawasan global, berbudaya, dan peduli lingkungan ya. Ini kan karakter yang ingin dicapai nih. Oke, selama Anda jadi alumni, apa program yang hubungannya dengan berwawasan global, Mbak Birul? Duh, lupa ya, Pak, saya. Waduh, lupa ya. Yang diingat apa? Yang diingat. Idealnya kalau alumni yang memiliki kesan baik, mesti ada kesan yang diingat terus dari visi ini. Yang peduli lingkungan, apa yang paling Anda ingat dari Pundong SMA 1 Itu Pundong? adanya kegiatan Jumat bersih, Pak, sama kalau PMR tuh pemungutan puntung rokok di sekitar sekolah. Oh, ada yang merokok di sekolah? Enggak, yang di luar gitu loh, Pak. Kan Oh, banyak di kalau luar. soalnya deket pasar juga. Oh, dekat pasar ya. Risiko pasti ada seperti itu. Iya. Kalau yang berbudaya apa bentuknya, Mbak? Apa ya, Pak? Ada itu sih ekstra kayak nari gitu. Oh, jadi bentuk kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya. Ya. Anda sampai sekarang masih merasakan dampak dari nilai karakter yang ingin dibangun di sekolah itu? Masih, walaupun enggak terlalu banyak sih, Pak. Apa contohnya yang bisa disampaikan di kelas ini? Ya itu pas kegiatan Jumat bersih itu, Pak. Oh iya. Di rumah juga Anda Jumat bersih juga? Ya enggak mesti hari Jumat sih, Pak. Oh Kalau iya. biasanya tuh hari kayak weekend gitu. Oh Enggak iya. ada kuliah. Ya memang kuliah teman-teman ini padat ya, seperti orang kerja. Dari Senin sampai Jumat ada ya? Kuliah Anda ada ya? Senin Jumat? Ada, Pak. Padat, tugasnya juga padat. Wah, hebat sekali. Anda harusnya berkarakter tinggi nanti kalau lulus, karena sudah teruji dengan tugas-tugas dan belajar yang padat. Baik, terima kasih. Ini saya kira salah satu cara saja untuk saya lihat. Mas Pradata, gimana Mas Pradata? Anda observasi di mana nih, Mas? Saya di SD Kadisoka, Pak, jadinya, Pak. Oh, apa yang Anda peroleh dari SD Kadisoka? Ya, banyak, Pak. Pendidikan karakternya juga sudah beda sekarang dari yang dulu saya alami di sana. Oh, Anda pernah alumni sana ya? Iya, pernah. Apa bedanya, Mbak? Mas Pradata, dari saat Anda dulu jadi siswa, sekarang jadi alumni? Kalau dulu tuh setiap pagi kan belum ada sholat duha gitu loh, Pak. Oh Nah, iya. sekarang udah yang tahun kemarin itu sudah diterapkan sholat duha di masjid Sholat yang duhanya berjamaah atau sendiri-sendiri? berjamaah. Oh, mazhabnya sekarang udah ganti ya? Sholat duha berjamaah. Itu yang tahun kemarin masih kayak gitu, Pak. Oh, iya. Karena setahu saya dalam fikih Islam, sholat duha itu sholat sunnah, nggak berjamaah gitu. Tapi kalau Ya, ada perubahan, saya harus tanya juga nih, kenapa bisa berubah itu ya? Oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin cara pembiasaan supaya
peserta didik untuk menunjukkan aspek religiusitas dengan cara sholat duha berjamaah. Oke, Mas Pradata, baguslah. Alasan lain selain karena Anda pernah jadi alumni sekolah itu apa? Ya, karena saya juga pernah mengalami pendidikan karakter di sana juga. Ya, artinya bukan semata-mata karena Anda pernah di sana ya, tapi apa yang paling penting selain itu? Misalnya apakah memiliki fasilitas yang lengkap untuk membentuk karakter yang ideal sebagaimana dimaksud oleh SD tersebut. Ya, itu Guru-gurunya, juga guru-gurunya gimana, Mas? Masih ada yang sama dengan waktu sekolah dulu? masih Pak, masih banyak yang sama. Kenal dong dengan Anda. Kenal Kenalnya apanya? Baiknya atau yang sangat baiknya? baiknya. Oke. Baik, ini ada Agustina Kusuma. Agustina hadir di kelas ini? Hadir, Pak. Oke, Agustina milih SMA 1 Saegan ya? Iya, Pak. Mengapa di Saegan? Yang pertama karena alumni, Heeh. yang kedua ya karena 3 tahun terakhir kan yang menanamkan pendidikan karakter ya di sana, jadi Mm-mm. saya memilih ke sana. Apa yang terasa dari sekolah ini bagi Anda sebagai alumni untuk aspek karakter? Tata tertibnya itu, Pak. Dulu tuh pas sekolah tuh kayak kerasa banget. Kalau Ketat. sedikit telat tuh, wah ketat banget, Pak. Mhm. Langsung ada kayak wakil kepala sekolah yang bidang kesiswaan itu kayak stay di gerbang. Yang telat langsung ditutup, langsung motor terus itu kalian langsung disuruh lari ke lapangan, keliling lapangan gitu, Pak. Ya. Anda menyesal atau menyenangkan di sana tuh? Oh, seneng banget, Pak. Karena saya juga belum pernah dihukum sama sekali, jadi Oh iya, karena Anda bukan, maaf, yang ya terciduk. bukan. Iya, betul. Tapi beda kalau yang terciduk ya, mungkin, atau oke lah, ya syukurlah. Berarti Anda salah satu hasil pendidikan karakter di sekolah itu yang minimal sudah baik gitu ya, secara kesan maupun keinginan Anda untuk kembali merecord pengalaman-pengalaman pendidikan karakter di sana. Sampai sekarang ada yang berbeda nggak setahun atau 1 semester setelah Anda tidak lagi jadi siswa di sana? Mungkin guru-guru ya mungkin sudah ada yang dimutasi. Dari segi gedung juga sudah berbeda jauh. Mewah atau megah? Wah, makin mewah, Pak. Wah. Oke deh. Jadi ingin Anda balik lagi ke sana ya? Atau Ya, enggak? Pak. Oh, pengen, Pak. Oke, bagus. Berikutnya saya minta berikutnya ya. Ada Memes Paradika? Ada atau tidak ada? Oke, Pak, tidak ada. saya izin bertanya bentar, Pak. Oh, boleh, silahkan, Mas. Kalau dalam pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, apabila sekolah mengupayakan agar pendidikan moral tersebut atau karakter tersebut terrealisasi dengan baik, tapi ternyatanya misalkan muridnya tidak sesuai dengan harapan, pada akhirnya sekolah tersebut menerapkan kayak sistem sanksi atau hukuman gitu. Sebenarnya kalau yang seperti itu efektif tidak, Pak, bagi siswa? Yang sanksi. Ya, sanksi dan hukuman itu efektif kalau konsisten jenis hukuman dan penegakannya. Jadi sanksi hukuman ini tidak diskriminatif, Mas. Itu baru bisa konsisten efektif untuk pendidikan karakter. Tapi kalau sanksi atau hukuman atas pelanggaran nilai-nilai tertentu yang disepakati dijalani dengan secara diskriminatif, atau guru satu disiplin tapi guru yang lainnya masa bodoh, itu juga tidak efektif gitu, Mas. Sehingga kalau dari 11 indikator pendidikan karakter yang efektif itu ya tadi, semua staf sekolah ya, salah satu di poin itu juga harus menjadi apa yang disebut dengan moral leadership ya,
menjadi bagian dari kepemimpinan moral yang utuh, tidak hanya milik guru tertentu, kepala sekolah saja, atau TU, atau pelayan kantin, atau petugas kebersihan gitu. Jadi ini yang kemudian disebut dengan comprehensiveness atau keutuhan dari elemen sekolah untuk bersama-sama menjadi bagian moral community atau caring community gitu Mas. Selama ini kan tidak efektif karena wah yang keras kok hanya guru A saja, sementara yang lain masa bodoh, itu pasti akan ada kesenjangan dan itu biasanya tidak berhasil dengan baik Mas. Baik Pak, atur nuhun. Ada pengalaman Mas Bahrul? Kebetulan sekolah saya kan di bawah naungan Yayasan Siliwangi Tentara gitu. Ya. Jadi emang didikannya keras sih Pak. Jadi kalau sekolah saya pribadi kayak pendidikan karakternya kayak mengutamakan kedisiplinan gitu Pak. Ya. Disiplin di atas segalanya gitu. Jadi ya, biasanya betul. Hukumannya juga kadang main fisik juga, kayak main fisik itu artinya bukan dipukul tapi kayak disuruh push up atau lari keliling lapangan gitu sih. Jadi kayak ada cara-cara disebut semi militer enggak juga sih gitu. Ya sebenarnya push up, lari itu bukan militer. Itu cara untuk membangkitkan semangat disiplin yang sehat ya. Kalau yang militeristik itu kan seolah-olah Anda dianggap tentara sehingga Anda adalah bawahan dari sekolah, itu bukan ya. Jadi yang disiplin sepanjang itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik yang ingin dibangun karakter disiplinnya, saya pikir tidak ada masalah. Misalnya kalau olahraga push up, tapi push up-nya ya yang wajar ya, tidak kemudian di push up 100 kali ininya ya, kegiatan naik turun push up atau squat jump atau lari mengitari lapangan 1 kilometer selama 1 jam, itu kan jelas bukan mendidik gitu, tapi itu hukuman dalam rangka dendam. Jadi ada bedanya mendidik dan tidak mendidik dalam memberikan disiplin, sanksi terhadap disiplin. Yayasan tentara atau militer seperti Sekolah Taruna Nusantara yang ada asramanya ya, itu biasanya karakter disiplin menjadi satu penciri yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang tidak berbasis asrama ya, atau boarding school ya. Jadi Bahrul di sekolah Yayasan Siliwangi ya? Iya Pak. Berapa kali Anda disanksi? Enggak Pak, belum. Kalau misalkan yang sanksi yang berat-berat enggak, tapi beberapa kali dalam 3 tahun di SMA ya paling kayak pernah merasakan suruh ya kalau telat ya push up pernah, atau suruh langsung bersih-bersih tuh halaman lingkungan biasanya gitu. Ya oke lah. Ya sepanjang sanksinya masih edukatif, saya kira sekolah itu tidak dalam kategori yang selama ini dikritik ya sebagai sekolah yang justru bukan melahirkan keadaban, tapi malah melahirkan vandalisme, kerusakan, destruksi moral ya, seperti yang tadi sudah saya sebut di atas. Tapi Oke, ada bagus. juga ya. teman yang ini Pak, kayak misalkan kayak udah sering telat gitu, udah dihimbau tapi dia tetap melakukan telat terus. Nah pada akhirnya dia jadi takut dihukum terus, akhirnya nggak sekolah, dia milih nggak sekolah. Ya karena itu seolah bahwa hanya sekolah yang punya kedisiplinan, tapi rumah nggak ada, itu kan bahaya. Jadi kalau dalam prinsip dasar pendidikan karakter yang efektif tadi kan, bahwa mestinya tidak hanya sekolah yang menjadi pusat caring community atau karakter ya, tapi juga keluarga dan masyarakat. Bisa jadi sekolah mungkin tidak melacak ada apa di rumahnya, ada apa di pergaulan di rumah atau masyarakat tempat dia berada kan. Mestinya itu kan kalau bagian konselor, tugas BK ya, melacak apa sebab mengapa orang ini selalu terlambat setiap masuk sekolah. Atau kalau saya cek di Google Class ini, di Google Meeting ini, saya perhatikan misalnya, kok ini
sudah tutup perkuliahan masih ada gambarnya gitu ya misalnya. Apakah teman ini ketiduran atau hanya titip presensi menampilkan off kamera kemudian ditinggal gitu kan? Kan gampang toh. Cara itu kan soalnya saya perhatikan ada beberapa kelas ini. Jadi saya sudah keluar kemudian masuk lagi kok masih ada anak ini. Apakah memang dia hanya presensi wajah lalu kemudian ditinggalkan, nggak tahu kalau kelasnya sudah selesai gitu ya, seperti tadi Mas Akmal tahu ya. Padahal sudah masuk ke kelas B, tapi kelas tadi masih ada 3 atau 2 orang yang tidak meninggalkan forum ini. Oke, jadi Mas Bahrul, bisa jadi bukan karena sekolahnya yang disiplin semata-mata ya, tapi juga harusnya orang tua, keluarga menjadi bagian agen pendidikan karakter yang ideal gitu. Jadi pendidikan karakter itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab bersama. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, pusat pendidikan karakter itu ya sekolah, keluarga, dan masyarakat gitu ya. Baik, ini yang pokok sementara terkait dengan materi dan review tugas, sambil saya juga nanti tunggu PPT-nya ya, karena PPT saya tunggu sampai pukul 23.59 nanti malam untuk bahan tayang saat materi diskusi kelak minggu depan. Dan kita minggu depan itu minggu terakhir sebelum jeda Idul Fitri. Lalu kita masuk lagi kuliah tanggal 24 Mei sampai 4 Juni. Jadi teman-teman nanti tolong persiapkan, jaga kesehatan dan jaga keselamatan selama liburan nanti supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, sebelum saya akhir ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk materi hari ini dan tugas ke depan? Pak, izin bertanya. Ya, Alvin, silakan. Yang tugas PP itu kan kemarin kata Pak Sam kan suruh simpan dulu toh Pak. Itu Ya. kan semalam saya cek di Smart itu udah bisa diakses. Nah, untuk pengumpulannya tetap hari ini Pak. Karena Ya, udah paling diperbaiki atau gimana? apa mau diperbaiki? Enggak, Masnya kan kemarin kan katanya kan masih belum itu Ya, toh kalau Pak. sudah ada langsung aja dikirim. Sudah bisa Oh, diakses. Jangan ditunda-tunda lah, oh nanti iya. telat 1 detik saja sudah ganti hari nggak bisa di submit Mas Mbak. Ya. Oke. Terus Oke yang Pak, makasih. ya sama-sama. Yang tadi yang belum submit gara-gara telat siapa? Mbak siapa tadi? Mbak Ya, Zulfa. nanti saya coba extended 2 menit aja ya dari sekarang nanti jam 11 ya sampai jam 11 siang ini. Oke. Sebagai penutup bagi teman-teman yang masih bermasalah dengan etika, mata kuliah etika kemarin, tolong jawab saya bagian mana yang Anda anggap menjadi masalah, baik tugas maupun diskusi ya, sehingga nanti saya bisa verifikasi tingkat kerumitan Anda sehingga Anda nilainya masih K ya. Jadi bagi teman-teman yang etika nilainya masih K, nanti tolong jawab lagi supaya semester depan saya tidak punya hutang angkatan Anda mengulang atau mengambil alih dengan adik kelas Anda besok. Pak, kalau Gitu ya? Kak sama TL itu beda atau sama, Pak? Ada adik kakak, tidak jauh beda. K itu meliputi beberapa komponen atau satu komponen saja, tapi TL itu bisa jadi lebih dari elemen-elemen yang dipersyaratkan ya, terutama elemen yang wajib. Gitu ya. Ya walaupun semuanya wajib, tapi kalau dikalkulasi misalnya Anda dari sekian tugas harusnya 5 tugas, tapi Anda hanya ngirim 4 tugas, maka 4/5 tugas di rata-rata, kemudian ditambah hasil nilai UAS, nilai UTS, total berapa dibagi variabel yang dihitung. Tapi kalau Anda tugas lengkap, ujian akhir semester lengkap, tapi UTS nggak ada, ya itu yang kemudian menjadikan tidak lulus juga seharusnya ya. Tapi saya memberi
kelonggaran supaya teman-teman menyelesaikan sebelum ganti semester depan. Gitu ya. Nanti Japri, silahkan Anda ingat-ingat apa yang menyebabkan Anda tidak keluar nilainya, atau K atau TL, gitu ya. Sebelum saya cek langsung ke bagian materi yang ada di dalam Bismart Etika kemarin. Sementara itu dulu, teman-teman semua. Terima kasih.